kita di hari yang ke-8. Ucapkan terima kasih kepada Kak Lydia Sial yang sudah memimpin kita dalam Rosari ini. Juga ucapkan terima kasih kepada keluarga Arnold Panjaitan yang boleh membuka pintunya bagi kita semua umat wilayah rohani untuk menjalankan devosi kepada Bunda Maria. Sebelum pengumuman dan sebelum mungkin ada kegiatan dalam sebelumnya, mohon izin pada malam hari ini saya meminta sedikit waktunya untuk ada sedikit katekese. Dalam bulan ini saya membawa dalam kesempatan ini saya melalui agama Dimas Katolik ada sedikit interaksi melalui katekese sebagai saya ada sedikit kegiatan dalam pemilihan pemilu Katolik pada jadi saya sedikit waktunya untuk memberikan katekese sedikit. Dalam hal ini akan membawakan katekese mengenai doa Rosario dalam hal ini sebagai Maria sebagai Ratu. Perlu diketahui bahwa saya sendiri juga baru mengetahui setelah membaca katekese ini kan latar belakang saya dari bukan Katolik dan bukan keluarga Katolik. Nah, kita harapkan dengan ini bagi yang memang sudah mengetahuinya kita menyegarkan ulang, dan yang belum khususnya bagi anak-anak yang baru bertumbuh ini menjadi suatu bekal bimbingan penyegaran bagi kita semua dalam hal kita mendalami iman kita. Yang kita ketahui bahwa kita selama ini banyak hal yang kita dapatkan dengan mendoakan mendaraskan doa Rosario. Banyak dari kita yang sudah mendapatkan tujuh doa yang betul-betul kita rasakan melalui doa. Pertama-tama saya akan memulai dengan latar belakang. Latar belakang atau mula doa Rosario. Doa Rosario itu dihubungkan dengan penampakan Bunda Maria kepada Santo Dominikus pada 1208. Secara liturgi, pesta dihubungkan dengan kemenangan Armada Aliansi Suci dalam pertempuran melawan Armada Kesultanan Ottoman di Lepanto pada 7 Oktober tahun 1571. Jadi latar belakangnya ini pada saat masa peperangan Ottoman, Kesultanan Ottoman menghadapi pertempuran itu, Paus Pius V menyerukan agar seluruh umat Katolik berdoa Rosario selama 24 jam untuk mendukung Armada Aliansi Suci. Pertempuran berakhir dengan kemenangan tersebut menggagalkan ambisi Ottoman untuk menguasai dan menjajah Eropa pada saat itu, memusnahkan kekristenan dan menawar kaum Kristiani dan menjadikannya komoditi perdagangan budak. Jadi latar belakangnya ini latar belakang peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh Aliansi Suci. Paus melihat kemenangan di Lepanto sebagai anugerah Bunda Maria dan sebagai kenangan abadi. Atas kemenangan itu, Paus menetapkan 7 Oktober sebagai Pesta Maria, Bunda segala kemenangan. Jadi latar belakang dari bulan Rosario, bulan devosi kepada Rosario itu adalah dasarnya kemenangan ini. Nah, saya lanjutkan dengan pentingnya doa Rosario. Doa Rosario menghantar para pendoa mengenal rencana karya keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus. Dengan doa ini,
umat menjadi akrab dengan kebenaran iman Alkitabiah, doa-doa fundamental dalam gereja. Pengenalan akan kebenaran tersebut dapat membaharui hidup para pendoa dan memberi kuasa untuk masuk dalam persekutuan hidup Allah Tritunggal. Jadi untuk memperdalam iman kita mendoakan doa rosari ini sebagai dasarnya adalah sangat Alkitabiah. Kesaksian hidup para martir dan para kudus menunjukkan bahwa doa rosario menjadi senjata pamungkas yang sederhana dan efektif untuk memenangkan pertempuran abadi melawan kuasa dosa yang mengancam manusia dan menjadikannya budak dosa. Jadi melalui kontemplasi doa-doa rosario begitu sederhana mendekatkan kita, dan begitu dahsyatnya banyak yang mengalami kita ini perjalanan iman kita, banyak hal yang kita dapatkan dengan doa rosario. Doa yang terutama yang banyak dijawab melalui doa rosario. Esensi isi dari doa rosario. Umumnya umat Katolik melaksanakan doa rosario sebagai devosi atau penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Namun pada intinya doa rosario jauh melampaui penghormatan kepada Bunda Maria. Setelah sejarah perkembangan yang panjang, rosario menjadi ratu dari devosi Katolik. Devosi ini merupakan renungan atas peristiwa-peristiwa hidup Yesus dan fakta sejarah keselamatan yang menjadi inti syahadat gereja, serta pendaharasan doa-doa fundamental gereja dan ungkapan solidaritas umat dengan dunia dan sesama manusia. Paus Yohanes Paulus II mendefinisikan doa rosario sebagai ringkasan seluruh berita Injil, renungan atas misteri-misteri hidup Tuhan Yesus, kurban, petang, mahkota mawar, himne pujian, doa keluarga, garis-garis besar haluan hidup Kristiani, tanda pasti rahmat surgawi, keselamatan yang diharapkan. Berdoa rosario berarti membaca Injil dalam dan melalui doa. Dalam doa rosario, umat merenungkan pelaksanaan karya keselamatan Allah dalam peristiwa-peristiwa hidup Yesus bersama Maria dan Yosef. Doa ini berpusat pada berita Injil, pengakuan iman atau Yesus Credo, doksologi Allah Tritunggal dalam kemuliaan, doa yang diajarkan Yesus sendiri melalui doa Bapa Kami, salam kepada malaikat dan pujian kepada Elizabeth dalam Salam Maria, serta permohonan kepada gereja bagi dunia dan manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Doa rosario membuat umat mengenal dan mencintai kebenaran, iman Alkitabiah, dan hidup menurut semangat Injil seperti Yesus. Seperti Yesus, Maria, dan Yosef dalam keluarga kudus. Mari kita juga mengenal Maria sebagai Ratu Rosario. Ratu atau raja biasanya dipandang sebagai status posisi atau kedudukan yang memberi keistimewaan dan kenyamanan serta kuasa. Ratu dan raja menjadi tuan penguasa atau pemilik suatu bangsa atau wilayah. Dalam arti tersebut, Maria Ratu Rosario dipahami sebagai penguasa atau pemilik Rosario, atau Maria adalah yang paling unggul dalam menggunakan Rosario. Tidak wajar Maria berdoa Rosario dengan mengucapkan salam bagi dirinya sendiri. Bunda Maria tidak akan berdoa dan mengucapkan salam Maria kepada dirinya sendiri. Gelar Maria Ratu Rosario konteksnya adalah martabat
dan pengutusan Yesus serta seluruh kaum beriman sebagai imam, nabi, dan raja. Ratu Rosario adalah partisipasi dalam martabat dan tugas Yesus sebagai raja, pemimpin, atau penuntun kepada hidup. Demikianlah Maria, Ratu Rosario dipahami sebagai dia menuntun melalui pesan dan komando bagi umat untuk mendoakan Rosario. Akhir kata, melalui doa Rosario, Maria melatih, membimbing, dan menyemangati para murid Yesus yang adalah kita sendiri saat ini hingga saat ini untuk menjadi orang beriman yang setia dan teguh serta tekun sampai akhir. Doa Rosario merupakan pelatihan dan senjata paling sederhana dan paling efektif untuk pribadi, untuk pasangan suami istri, bahkan anak-anak dan keluarga, untuk bisa menang melawan kejahatan dalam diri sendiri, dalam gereja dan masyarakat. Selama masih ada yang mendoakan doa Rosario, Allah tak akan melupakan dunia ini. Karena doa ini menjadi ketukan penuh kuasa di hati Allah. Ini adalah pesan dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Demikianlah katekese pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bagikan semakin meneguhkan kita di dalam iman kita, di dalam kita juga mendaraskan doa-doa Rosario. Demikian. Atas perhatiannya, atas waktunya, diucapkan banyak terima kasih. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Dalam kesempatan ini, saya Helen Kristanti, Penjuru Bimas Katolik Kota Palu, akan mewawancarai Bapak Gabriel Situt. Beliau adalah seorang tokoh umat Katolik yang hingga saat ini berperan aktif di tengah umat paroki Santo Paulus Palu. Dan untuk wawancara ini, saya mengambil peran beliau sebagai Ketua Presidium Legio Maria Bunda Pengacara Sekolah Rahmat Paroki Santo Paulus Palu, di mana saya ikut serta sebagai anggota dan menjadi kelompok pimpinan saya dalam Baik Pak Setu, terima kasih telah memberikan kesempatan ini. Bagaimana penilaian Bapak selama ini atas keberadaan penyuluh di komunitas doa Legio Maria? Peran penyuluh kalau pengamatan kami itu ya selama ini memang baik. Peran penyuluh itu sangat penting, ya. Penyuluh itu sebenarnya dia mewartakan juga, ya kan? Jadi tugas pewartaan bukan cuma kita orang yang seperti katekis kan, tapi penyuluh itu juga bagian dari pewartaan, karena informasi-informasi yang dari kantor agama secara umum atau Bimas Katolik secara khusus itu kan ada peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut dengan ajaran gereja, yang menyangkut dengan iman umat, ya kan? Baik, terima kasih Pak Setu kiranya sore hari ini sudah dijawab dengan baik Pak Setu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, demikian kita sudah menyimak bersama hasil wawancara dengan tokoh umat kita. Kepada Bapak Gabriel Situt, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pendapatnya. Ini menjadi catatan penting untuk karya-karya ke depannya. Semoga Tuhan selalu menjaga kesehatan Bapak dan dilimpahkan berkat bagi keluarga, karya dan pelayanan. Atas perhatian dan buah pikirnya Bapak dan waktu yang diberikan, diucapkan banyak terima kasih.